Di tepi utara benua Afrika, di mana Laut Mediterania membisikkan legenda ke pasir gurun, terbentang negeri kecil bernama Tunisia. Kecil, namun syarat akan kisah. Negeri ini pernah menjadi pusat kekuatan dunia kuno, tanah kelahiran revolusi modern, dan jembatan antara timur dan barat. Ini adalah kisah Tunisia, negeri yang tak pernah kehilangan jiwanya meski dilanda zaman yang silih berganti. Jejak sejarah. Tunisia menyimpan catatan sejarah yang mengagumkan. Di tanah ini berdirilah Kartage, sebuah peradaban besar yang pernah menantang kekaisaran Romawi. Hannibal, sang jenderal legendaris, juga berasal dari sini. Ia pernah memimpin pasukan melewati pegunungan Alpen dengan gajah tempur, mengguncang fondasi kekuatan Romawi. Reruntuhan Kartage masih bisa dilihat di pinggiran kota Tunis. Saksi bisu kejayaan sekaligus kehancuran yang monumental. Tak jauh dari sana ada Amphitheater Elgem. Mirip Kolosium di Roma, namun dibangun di tengah gurun Afrika. Dulu ribuan orang memadati tribun untuk menyaksikan pertarungan gladiator yang brutal. Namun kini, Elgem hanya diam, tetapi tembok batunya masih menyimpan gema dari masa lalu. Tunisia sendiri memiliki lebih dari 30.000 situs arkeologi, yang menjadikannya salah satu negara terkaya dalam warisan budaya di benua Afrika. Alam yang kontras. Dari utara yang subur ke selatan yang tandus, Tunisia adalah negeri yang kontras. Pegunungan Atlas mengukir lembah-lembah hijau, sementara garis pantai memamerkan laut biru Mediterania yang tenang. Di sisi lain, bentang alam Sahara melukis dunia yang nyaris tak tersentuh oleh manusia. Di oasis seperti Nesta, kehidupan mekar di tengah padang pasir. Kurma tumbuh, air mengalir, dan manusia bertahan hidup. Ada juga Matmata, sebuah desa di mana rumah-rumah digali ke dalam bumi. Gua-gua ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi benteng dari panasnya gurun yang membakar. Budaya dan identitas. Tunisia bukan hanya campuran budaya. Ia adalah simpul peradaban. Bangsa Amazigh adalah penghuni awal, yang kemudian diikuti oleh bangsa Fenisia, Romawi, Bizantium, Arab, Ottoman, hingga Prancis. Tetapi Tunisia tidak kehilangan identitas. Ia menyerap, menyatu, dan melahirkan bentuknya sendiri. Bahasa Arab digunakan sehari-hari, tetapi bahasa Prancis tetap hidup, pemerintahan, dan pendidikan. Seni, musik, dan kuliner Tunisia mencerminkan campuran ini. Rempah-rempah Arab, teknik memasak Mediterania, dan semangat Afrika Utara bercampur jadi satu. Tunisia juga dikenal dengan pakaian tradisionalnya seperti sefseri untuk wanita dan jebba untuk pria. Busana yang masih dikenakan saat ada perayaan tiba. Tunisia modern. Di balik sejarah dan pasirnya, Tunisia hari ini adalah negeri muda yang terus bertumbuh. Kota Tunis, Sfax, dan Sousse dipenuhi oleh kaum muda yang terus berkarya. Mereka membawa Tunisia ke era digital, startup, seni modern, dan kesadaran politik yang tinggi. Di tahun 2011, dunia menyaksikan sebuah revolusi yang bernama Revolusi Melati. Titik awal di mana Arab Spring bermula. Seorang pemuda bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya karena ketidakadilan. Api itu bukan hanya membakar dirinya,
tetapi juga membakar rezim yang tengah berdiri, serta menyalakan harapan masyarakat Tunisia. Tunisia menjadi satu-satunya negara Arab yang berhasil menempuh transisi demokratis secara damai dan berkelanjutan. Tunisia adalah negara demokratis pertama di Afrika Utara dengan konstitusi baru yang menjamin kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan hak-hak sipil. Tunisia adalah mozaik waktu, di mana pasir gurun, keruntuhan purba, dan semangat muda hidup berdampingan. Negeri ini bukan hanya tempat, ia adalah pengalaman. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari luasnya wilayah, tapi dari kedalaman jiwa dan keberanian untuk berubah. Tunisia berdiri kecil namun kuat, dan dalam setiap hembusan anginnya, ia membisikkan satu hal, bahwa harapan selalu bisa tumbuh, bahkan di tengah gurun sekalipun.